Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bangun pagi ini dengan selamat dan akan melanjutkan aktivitas hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami angkat pujian dan syukur untuk selamat yang Engkau boleh karuniakan. Pagi ini kami bangun dengan selamat. Dan kami akan melanjutkan aktivitas hidup hari ini. Tapi sebelum lebih jauh kami jalani hidup ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu, firman kebenaran. Karena itu urapan Roh Kudus-Mu akan selalu berlaku bagi kami semua, sehingga kami mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu, dan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya siapkan pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 4 sampai ayat 7. Kitab Keluaran 17 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu dahsyat dalam mengatur jejak langkah kita dan pijakkan kaki kita menyusuri hari, bulan, dan minggu. Sehingga hari ini kita sudah boleh berada di hari yang pertama di bulan yang baru 1 Maret 2021. Tentu saudara-saudara, apa yang kita akan alami di bulan yang baru ini penuh rahasia, sekalipun kita tahu bahwa kita akan kembali melanjutkan aktivitas, kegiatan, dan berbagai hal yang kita akan jalani. Tetapi pasti ada hal-hal tertentu yang tidak dapat kita prediksi akan terjadi dalam hidup ini. Karena itu menjalani bulan yang baru yang penuh rahasia, pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Kisah yang menceritakan perjalanan bangsa Israel di padang gurun Sir. Dan dalam perjalanan itu mereka tiba di Rafidim untuk beristirahat dan mendirikan kemah, tetapi ada satu hal yang menjadi pergumulan mereka, yaitu tidak ada air. Lalu mereka marah, bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, berikanlah kami air. Dan proses selanjutnya dalam kondisi seperti itu, Musa lari kepada Tuhan. Dia berdialog. Musa mengatakan, Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Karena sebentar lagi bangsa ini akan melempari saya dengan batu. Lalu Tuhan memberikan jawaban kepada Musa. Yang pertama, berjalanlah di depan bangsa ini. Yang kedua, ambil beberapa tua-tua bangsa ini. Dan yang ketiga, bawa tongkat untuk memukul sungai Nil. Lalu semua itu dilakukan oleh Musa, dan tibalah Musa di satu gunung batu di Horeb. Dan di sana terjadi janji Tuhan, Tuhan akan berdiri di depan batu itu
dan Musa disuruh memukul gunung batu itu supaya air keluar dan bangsa Israel bisa minum dari air itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mau menegaskan kepada kita semua, masalah apapun, sesulit apapun yang kita hadapi, kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, pasti solusi yang tepat tersedia. Yang kedua, mau menjelaskan bahwa air sumber kehidupan adalah Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah menjalani hidup di bulan yang baru ini, melalui kisah ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa air adalah kebutuhan vital, kebutuhan yang sangat penting, dan kebutuhan yang sangat prima sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sekalipun juga air itu berbahaya ketika banjir melanda ataupun ketika krisis air, pasti manusia bisa mati. Saudara-saudara, sekali lagi lepas dari semua itu, kisah ini menjelaskan kepada kita semua bahwa setiap orang membutuhkan air. Pertanyaannya ialah, dalam konteks beriman kita, siapakah yang dimaksud dengan air? Dari kisah Musa di padang gurun Sin dan di atas gunung batu, menjelaskan bagi kita bahwa sumber air hidup adalah Tuhan, adalah Yesus. Dia satu-satunya sumber air yang sejati, sumber kehidupan. Air kehidupan akan membawa kita menikmati ketentraman, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kehidupan yang abadi. Karena itulah firman Tuhan berpesan kepada kita semua, datanglah senantiasa dan selalu kepada sumber air sejati itu, yaitu Tuhan, yaitu Yesus, yang akan menyegarkanmu, melegakanmu, dan menyiapkan kehidupan yang baru hari lepas hari. Yang kedua, bahwa semakin sering kita ada bersama-sama dengan sumber air kehidupan, maka kerapuan kita, kefanaan kita akan semakin disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, sebagai umat yang telah diselamatkan, mari kita tetap taat. Mari kita tetap setia menjalani hidup ini pada sumber air sejati, yaitu Yesus. Marilah kita mengakui pemeliharaannya nyata dan teralami, kasih karunia-Nya tidak pernah lepas dalam hidup kita. Saudara-saudara, tanamkan dalam hati, ketaatan kesetiaan adalah wujud pengakuan iman yang nyata kepada Dia Yesus Kristus, sumber kehidupan sejati. Karena itu rawatlah kasih karunia Tuhan dan biarkan sumber air kehidupan yang sejati itu berperkara dalam hidupmu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menuntun kita menjalani hidup di bulan yang baru,
bulan Maret 2021. Terpuji Tuhan dan amin firman-Nya. Mari berdoa. Kembali kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Engkaulah Yesus, sumber air kehidupan yang sejati. Engkaulah jawaban dari setiap hal yang terjadi dalam hidup ini. Kami telah menerima sabda-Mu pagi ini. Dikuduskan sabda-Mu dalam hidup kami. Dijadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup ini. Diberkati, dipelihara kami semua dalam menjalani hidup hari ini. Banyak rahasia hidup yang tidak kami ketahui. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami. Biarkan dalam menjalani hidup ini fokus kami hanya pada Yesus, sumber air kehidupan yang sejati. Bersama Yesus kami aman. Dipeliharalah rumah tangga kami masing-masing, aktivitas dan kegiatan kami, pelayanan-pelayanan kami, dan juga kami diberi sukacita semangat dalam menjalani hidup, menghadapi pencobaan dan tantangan hidup, bahkan berdoa untuk mereka yang sakit, pulihkan yang bergumul. Tuhan angkat beban-beban pergumulan dan juga yang bersukacita, sempurnakan sukacita mereka. Mendoakan gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Bahkan berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berdoa untuk TNI, Polri, berdoa untuk para medis, para dokter. Berdoa untuk kami semua sebagai warga masyarakat-Mu. Biarlah kami selalu memberi dukungan yang positif bagi program pemerintah demi kesejahteraan kami di bumi Indonesia yang kami cintai, dan juga dalam rangka bergandengan tangan memutus rantai COVID-19. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari jalani hidup ini dalam penyertaan dan dalam penggembalaan Yesus sebagai sumber air kehidupan yang sejati. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna